Ini aku sendirian banget nih. Orang-orang tuh lagi ngucilkan aku atau gimana sih? Mereka bisa ya punya teman, sahabat, pasangan. Mereka main TikTok bareng, game bareng, jalan-jalan bareng, makan-makan bareng, seru-seruan. Sedangkan aku sendirian. Apakah harus menyesuaikan diri dengan mereka atau gimana? Aku bingung. Apa sendirian itu salah ya? Pernah nggak kamu di fase seperti itu? Fase dimana kamu merasa kamu sendirian, kosong, dan kamu seperti merasa dikucilkan karena nggak ada orang yang mau menerima kamu, tidak mau berteman dengan kamu. Oke, jadi gini, zaman sekarang kita sering dikasih lihat kalau kebersamaan keluarga, sahabat, pasangan, teman-teman, itu segalanya. Dari story Instagram, vlog, influencer, selebgram, dan segala macamnya itu terlihat kayak, wow, ini yang namanya kehidupan. Seru. Tanpa sadar, kita merasa bahwa sendiri itu merupakan hal yang salah. Dan kita bisa minder karena kita sendiri, tidak ada teman. Padahal, fase sendiri itu merupakan fase yang wajar. Bahkan, bisa jadi fase di mana kamu bisa mengenali dirimu dan bisa menjadi fase yang terbaik dalam hidup kamu. Sendiri belum tentu merupakan hal yang tidak baik. Rame, punya teman banyak juga belum pasti merupakan hal yang baik. Jadi masing-masing ada kelebihannya. Tapi yang di sini aku mau sampaikan adalah sendiri, hening, tidak semenakutkan itu. Seringkali kita tuh takut sama yang namanya keheningan. Padahal dalam keheningan kita bisa kenal, kita bisa dengar pikiranmu sendiri, dengar dirimu sendiri. Bahkan kita bisa dengar suara Tuhan pada kita dengan baca kitab suci dan berdoa. Saat kita sendiri, otak kita itu masuk ke mode DMN atau Default Mode Network. DMN ini adalah momen di mana otak kita masuk ke mode merenung, mengingat masa lalu dan memikirkan, merencanakan masa depan. Di fase DMN inilah kamu bisa lebih mengenal dirimu, bisa lebih tahu siapa dirimu. Banyak orang pintar bergaul, tapi dia nggak kenal dirinya sendiri. Banyak orang yang rame, yang asik, yang heboh, tapi dia kosong di dalam dia. Kamu tidak harus selalu menyesuaikan dirimu dengan orang lain. Karena kalau kamu terus mencoba untuk cocok dan memposisikan diri untuk disenangkan, diterima oleh orang lain, kamu akan sulit untuk mengenali dirimu sendiri. Dan itu bahaya. Karena kalau kamu mencoba terus untuk menyesuaikan diri, mencoba untuk diterima sama semua orang, menyenangkan banyak orang, akan muncul yang namanya fake connection. Fake connection adalah hubungan yang terlihat di permukaan, tapi dia tidak dikenali di dalam. Dia tidak ada hubungan emosional yang nyata. Contoh fake connection apa sih? Contohnya adalah pada saat kamu kumpul sama teman-teman kamu, lagi nongkrong nih, lagi nongki, tapi kamu jalan sama mereka, ngobrol sama mereka tuh bukan menjadi dirimu sendiri, tapi menjadi orang lain. Kamu berusaha untuk mereka terima kamu. Kamu berusaha untuk mereka senang sama kamu. Dan dimana saat kamu kumpul sama mereka, kamu sedang memeragakan, kamu sedang mempraktekkan, kamu sedang melakukan hal yang sebenarnya itu bukan dirimu sendiri. Jadi kamu sedang membangun satu orang yang teman-teman kamu inginkan. Dan itu bukan karaktermu sendiri, itu orang yang berbeda. Itu fake connection. Dan itu akan sangat amat melelahkan dan itu sangat amat buat kamu jadi mudah untuk capek, kamu kehilangan arah. Nah, pada saat kamu dengan kelompok ini, kamu akan menjadi orang yang kelompok ini inginkan. Pada saat kamu ke kelompok B, kamu akan menjadi orang yang kelompok B inginkan. Kamu tidak punya karaktermu sendiri. Kamu menutupi dirimu sendiri. Itu sangat melelahkan. Bisa sangat amat membuang waktu dan berbahaya buat kamu. Makanya, sendirian itu tidak semenyeramkan itu. Justru pada saat kamu rame-rame, bisa menyeramkan. Kamu bisa kehilangan dirimu sendiri. Tapi pada saat kamu sendiri, kamu bisa mengenal dirimu sendiri. Ke mode DMN itu tadi. Mode di mana kamu bisa refleksi diri yang dalam atau kontemplasi batin. Refleksi diri yang dalam atau kontemplasi batin ini bisa dilakukan pada saat di mana otak tidak terganggu atau tidak terdistraksi oleh dunia luar. Which is, itu bisa kamu dapatkan pada saat kamu sendiri. Kayak danau deh. Danau kalau misalnya kita lempar batu terus, lumpurnya naik, airnya kotor, jadinya keruh. Tapi pada saat kita diam, tenang, airnya mulai bersih. Kotoran-kotoran itu turun, lumpur-lumpur itu turun. Dan airnya jernih. Saat kamu berhenti sibuk untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, kamu akan bisa melihat dirimu sendiri. Di air yang jernih itu, kamu bisa kenal siapa dirimu. Kamu bisa tahu dengan mudah apa arah hidupmu. Jadi sendiri itu nggak salah. Dunia ngajarin kita untuk jadi versi yang terbaik dari luar. Tapi aku mau ngajak kalian jadi versi terbaik dari dalam. Berhenti melihat kesendirian itu merupakan hal yang salah atau sebagai kekurangan. Ubah pertanyaan kamu, kenapa aku sendiri ke Tuhan?
engkau mau apa, aku harus lakukan apa, engkau membentuk aku apa yang ingin engkau proses dalam hidupku untuk musim ini, untuk saat ini, untuk minggu ini, untuk fase ini. Jelajahi dunia, lakukan hal yang membuat kamu bisa happy, lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu bertumbuh dan berkembang. Lakukan aja apapun yang kamu mau. Mau nonton, kamu ke museum, kamu mau belajar ini, kamu mau pergi ke mall, apapun itu. Rancang hidupmu tanpa tekanan dari orang lain. Kejar targetmu. Bentuk fondasi dan mulailah membangun. Kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Pada saat kamu membiarkan orang lain untuk ikut campur dalam hidup kamu, dia mengatur hidup kamu, dan kamu lakukan, pada saat sesuatu hal yang negatif terjadi, kamu harus bertanggung jawab dengan hal yang sebenarnya itu bukan dari kamu sendiri, kamu mau lakukan, tapi dari orang lain. Itu rasanya kayak saya merasa bersalah sekali. Bukan kamu pelakunya, tapi kamu yang harus tanggung jawab atas itu. Bangun hubungan dan intim dengan Tuhan. Cari panggilanmu bersama Tuhan itu apa. Kamu bisa mengenali apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kamu. Pada saat kamu sendiri, kamu renungkan, baca kitab, ibadah, doa. Di situ loh kamu bisa lebih mengenal. Di situ loh kamu bisa lebih memperkuat hubunganmu dengan Tuhan. Akan ada sesuatu hal yang luar biasa pasti terjadi, aku yakin. Aku bukan orang yang religius banget, tapi aku percaya Tuhan tuh selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Aku percaya Tuhan itu selalu menyediakan dan Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita semua. Jadi ya pada saat kamu sendiri itu manfaatkan hal itu untuk ya bangun hubungan dengan Tuhan lebih intim. Buat habit yang baik dan bikin goals supaya kamu bisa semangat untuk mencapai target itu. Aku ada template kalau misalnya kalian mau, kalian bisa cek di websiteku, link it, ReviDL. Aku akan taruh di kolom deskripsi juga. Kalian bisa lihat di situ aku ada to-do list, habit tracker, dan juga task list. Itu akan sangat amat membantu kamu. Karena aku pakai itu setiap hari. Itu sangat mengubah dan sangat membantu aku untuk mengatur hidupku yang sebelumnya agak sedikit aur-auran karena aku bingung harus melakukan apa dan habit-habit apa yang sebenarnya ternyata tuh aku nggak tahu, tanpa aku sadari ternyata itu habit yang salah dan aku teruskan itu karena aku nggak tahu. Jadi ya itu sangat membantu. Kalau misalnya kalian mau dan tertarik, kalian bisa pakai juga. Dan semua hal yang tadi barusan aku sebutkan, itu bisa kalian dapatkan justru pada saat kalian sendirian. Kamu bisa lebih fokus dan lebih bisa mengenali dirimu sendiri. Kamu tidak perlu orang lain untuk mengganggu, mendistraksi hidup kamu dan target kamu. Bahkan kesenangan kamu juga. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian. Tapi ingat, kamu tidak sedang dikucilkan. Jangan cari pelarian dan jangan kabur pada saat kamu sendirian. Justru, ini bisa jadi kesempatan yang besar buat kamu untuk bisa mengenali dirimu lebih dalam lagi dan membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan pada akhirnya adalah kamu tidak sepenuhnya sendirian karena ada Tuhan dan selalu ada bersama kamu dimanapun dan kapanpun. Kamu bisa menjadi versi yang terbaik pada saat kamu sendirian. Dan nanti kamu akan sadar, ketakutan kesendirian kamu yang dulu ternyata adalah pintu gerbang pertumbuhan yang kamu butuhkan saat itu. Kamu bisa fokus ke nilai daripada citra. Oke, jadi gitu. Follow Instagramku ReviDL, aku akan share banyak konten juga di situ. Like kalau misalnya kalian suka video ini, komentar pendapat kalian, share kalau misalnya kalian merasa bahwa video ini bisa berguna buat teman-teman kalian, dan subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalau misalnya aku upload video terbaru, kalian bisa dapatkan notifikasi dari YouTube. Thank you for watching. Bye bye guys. See you in the next video. God bless.